Tahun 2018 merupakan tahun yang tidak pernah bisa terlupakan bagi Arga, di mana kala itu Arga sedang mendaki di Gunung Gede Pangrango bersama dengan 3 orang sahabatnya, Lutfi, Faye, dan Nisa. Jadi total mereka mendaki dengan 2 cowok dan 2 cewek. Sedikit informasi tentang seputar Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede merupakan sebuah gunung api bertipe stratovolcano yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede ini berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, dengan ketinggian 2958 mdpl. Suhu rata-rata di puncak Gunung Gede bisa sampai dengan 18 derajat Celcius, dan di malam hari suhu puncak berkisar 5 derajat Celcius. Gerbang utama untuk menuju ke gunung ini adalah dari Cibodas dan juga dari Cipanas. Gunung Gede diselimuti oleh hutan pegunungan yang mencakup zona-zona submontana, montana hingga ke subalpin di sekitaran puncaknya. Hutan pegunungan di kawasan ini merupakan salah satu yang paling kaya dengan jenis flora di Indonesia, bahkan di kawasan Malaysia. Sejarah dan legenda yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Ya, Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanu I, pendiri Cianjur dan juga merupakan bupati pertama Cianjur, yang mana dipercayai hasil dari pernikahannya dengan Putri Jin. Masyarakat sekitaran percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene-nya adalah keturunan bangsa Jin masih bermukim di sekitaran Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di gunung tersebut. Pada saat-saat tertentu, banyak sekali orang, khususnya penganut agama Sunda Wiwitan, masuk ke goa-goa sekitaran Gunung Gede untuk melaksanakan semedi ataupun bertapa maupun melakukan beberapa upacara religius. Sekilas penjelasan tentang Gunung Gede Pangrango. Oke, kita kembali ke kisah. 4 orang sekawan ini pun berangkat dari Bandung menuju ke Cibodas dengan menggunakan mobil pribadi, karena mereka berempat ini berencana akan mendaki Gunung Gede via jalur Cibodas. Perjalanan dari Bandung ke Cibodas kurang lebih 2,5 jam karena beruntung pagi itu kondisi jalanan tidak terlalu macet. Mereka berangkat dari Bandung sekitar jam 5 subuh dan sampai di Cibodas sekitar kurang lebih setengah 8 pagi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung melakukan pendaftaran ulang di pos pendaftaran. Sekalipun mereka sudah melakukan pendaftaran secara online, para pendaki juga harus tetap melakukan pendaftaran ulang untuk mengambil berkas SIM-maksi yang asli. Barulah setelah itu para pendaki pun diperbolehkan untuk melanjutkan pendakian. Mereka pun melakukan start pendakian sekitar jam 9 pagi. Soalnya setelah selesai melakukan pendaftaran ulang, mereka berempat juga menyempatkan duduk-duduk di shelter sembari sarapan. Sejauh ini pendakian mereka berjalan baik-baik saja. Mereka pun juga kerap bertemu dengan para pendaki-pendaki lain yang sama-sama naik di hari itu. Terkadang juga beberapa kali mereka bertemu dengan para pendaki yang baru saja melakukan perjalanan turun ke bawah. Hingga tak terasa hari pun semakin siang. Kala itu 2 teman cewek Arga mulai merasakan kelelahan dan juga merasakan lapar setelah menempuh 4,5 jam perjalanan. Arga di sini sebenarnya sudah merencanakan ingin mengecamp di kandang badak. Berhubung perjalanan ke kandang badak masih sekitar 1,5 jam lagi, apalagi kedua teman ceweknya ini mulai reseh, selalu mengeluh capek dan lelah. Akhirnya Arga pun mengalah dan mereka pun ngecamp di kandang batu pada hari itu. Sedikit informasi, kandang badak merupakan shelter terakhir untuk mencapai puncak di Gunung Gede Pangrango. Sebelum kandang badak ada shelter yang dinamakan kandang batu. Dan di sini Arga pun akhirnya mengalah dan mereka pun ngecamp di kandang batu.
Arga saat itu berpikir, mungkin saja nantinya teman-temannya akan bisa dibujuk lagi agar pindah tempat ngecamp di kandang badak. Ya, ngecamp di kandang badak itu merupakan spot incaran para pendaki di Gunung Gede, dan benar saja, semua pendaki yang naik dengan mereka di hari itu memilih untuk mendirikan camp di kandang badak. Hanya 2 tenda mereka saja yang kala itu ngecamp di kandang batu, dan tak terasa sudah sekitar hampir jam 4 sore. Terhitung setelah mereka tiba di kandang batu dan mempersiapkan segalanya. Kini mereka berempat pun disibukkan untuk persiapan makan malam. Sesekali mereka juga bertemu dengan beberapa pendaki yang baru saja naik. Bahkan mereka juga mencoba menawarkan untuk ngecamp di kandang batu, tapi rata-rata mereka semua menolak karena memang spot incaran mereka itu ngecamp di kandang badak. Arga dan teman-temannya pun juga tidak bisa memaksa. Mereka berempat pun akhirnya mencoba untuk membuat suasana ngecamp hari itu seasik mungkin. Ya, selain agar tidak merasa kesepian, juga sekaligus biar tidak terasa hampa saja suasana. Hingga saat itu jam tangan Arga sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Arga pun berniat untuk masuk ke dalam tenda dan tidur agar besok paginya mereka bisa melanjutkan pendakian dalam kondisi yang fit. Dia pun tak lupa juga memberikan arahan serupa kepada ketiga sahabatnya itu. Akan tetapi kala itu tubuh Arga justru ditarik keluar oleh Lutfi. Pada awalnya Arga sempat menolak, tapi dengan segala bujuk rayu Lutfi, Arga pun akhirnya luluh. Dia pun lalu kembali keluar tenda dan berkumpul kembali bersama-sama di dekat api unggun. Kala itu, Lutfi terlihat berjalan ke arah samping tenda dan meraih sebuah kantong plastik kresek berwarna hitam dan berjalan kembali ke arah api unggun. "Waktunya party," kata Lutfi kepada teman-temannya kala itu. Mendengar hal itu, Arga sangat kaget. Dan dia melihat ke arah 2 teman ceweknya yang justru merespon Lutfi dengan tertawa kencang. Dan sama sekali tidak ada yang menghardik Lutfi atas tindakannya itu. Tak lama kemudian, Lutfi pun langsung mengeluarkan sebotol minuman keras dari dalam plastik kresek tersebut. Di sini, semakin emosinya Arga melihat hal itu. Arga yang terlihat mulai emosi itu pun hendak menghajar Lutfi, tapi akhirnya mereka berdua dilerai oleh Nisa. Di situ, Arga juga melihat ada yang aneh dari Nisa malam itu. Dan sekedar informasi, Nisa ini merupakan cewek incaran Arga sedari dulu. Ya, Nisa di kampusnya dulu ibarat seperti bidadari idaman anak-anak sejawat Arga. Arga sendiri di sini sudah memendam lama perasaan spesial ke Nisa. Dia ragu ingin menyatakan perasaannya. Di sisi lain, dia juga takut jika nantinya ditolak lalu patah hati. Apalagi, Nisa itu banyak sekali cowok-cowok ganteng dan tampan yang mencoba mendekatinya. Sepertinya tidak mungkin saja kalau Nisa ini mau sama Arga yang notabene-nya hanyalah anak orang sederhana. Dan Arga pun mau mendaki ke Gunung Gede hari itu. Semua ia lakukan demi Nisa agar ia bisa lebih dekat dengan Nisa. Dan sedangkan malam itu entah kenapa Nisa benar-benar terlihat berbeda. Malam itu biasanya Nisa itu jutek sekali sama Arga, tapi di malam hari itu Nisa seperti menggoda Arga, mencoba memancing Arga dengan gaya khasnya yang sulit sekali untuk Arga deskripsikan. Arga yang sudah terbuai oleh rayuan Nisa jadi semakin sulit untuk menolak. Secara naluri seorang pria, Arga pun juga tidak munafik. Sampai akhirnya di malam hari itu 4 orang ini pun mulai minum-minum alkohol dengan suasana yang sangat ceria. Kesunyian di kandang batu Gunung Gede malam itu pun seolah-olah bisa mereka atasi dengan 1 botol minuman keras yang sudah dibawa oleh Lutfi. Ya, itu semua berhasil membuat 4 orang sekawan ini mulai ngaco pikirannya. Dan tanpa disadari, di sini Nisa pun mulai menciumi Arga dengan sangat bergairah. Dan tiba-tiba juga Lutfi bersama dengan Faith tiba-tiba langsung masuk ke dalam tenda cewek. Dan Arga pun di sini tidak tahu sedang apa mereka berdua di sana. Tersisalah Arga dan juga Nisa di dekat api unggun yang kala itu sudah sedikit lagi akan padam. Malam itu
Arga bersyukur, sekalipun dia mabuk berat, setidaknya akal warasnya masih jalan, sehingga ia pun terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Merasa udara di luar semakin lama semakin dingin, Arga pun membawa Nisa untuk masuk ke dalam tendanya. Dia papa Nisa untuk masuk ke dalam tenda, lalu mereka pun tidur berdua dan awalnya biasa saja. Dan tiba-tiba Nisa pun bangun. Lalu ia duduk di atas tubuh Arga. Betapa kagetnya Arga melihat hal itu. Satu persatu Nisa pun melepaskan pakaian yang ia kenakan. Dan kini Nisa sudah benar-benar tanpa selai benang pun di hadapan Arga. Di sisi lain, di sini Arga juga tidak mau munafik kalau dia malam itu sempat rangsang dan hampir saja melakukan hal konyol itu. Tapi di sini buru-buru ia menempiskan pikiran negatifnya itu, lalu ia bangun dan memakaikan kembali Nisa dengan baju miliknya. Soalnya dia merasa kala itu baju Nisa sedikit basah dan lembab. Setelah itu ia arahkan Nisa untuk kembali tidur lagi. Jadi Nisa di sini hanya dipakaikan kaos saja karena Arga bingung bagaimana cara memakaikannya. Setelah itu dia pun keluar tenda dan menyalakan kembali api unggun lagi sambil merokok. Ya, dia berusaha untuk menetralkan dirinya sendiri. Bagaimanapun rasa sayangnya dia ke Nisa, dan tidak pantas kalau dia harus berbuat seperti itu kepada orang yang dia sayang. Ditambah lagi, mereka belum ada ikatan apapun. Jangankan pernikahan, pacaran pun belum. Tapi di sisi lain, di sini Arga mulai berpikir, apa jangan-jangan hal seperti itu sudah biasa bagi Nisa? Hanya Arga pun tak mau berspekulasi aneh-aneh terhadap Nisa. Dan disinilah awal teror demi teror dialami oleh Arga. Di saat Arga sedang ngopi sambil merokok di dekat api unggun, kepala Arga kala itu seperti dilempari batu dari sisi kanan. Sontak Arga pun kaget dan langsung menoleh ke arah si pelempar batu. Akan tetapi kala itu Arga tidak melihat siapapun di sana. Tapi dia sangat yakin jika tadi ada orang yang sudah melempar batu ke arah kepalanya dan sakitnya itu sangat terasa. Arga sudah merasa tidak baik-baik saja malam itu, dan dia coba abaikan hal tersebut. Dan lagi kepalanya pun kembali dilempar batu, dan entah oleh siapa. Batunya pun juga bukan batu besar semacam batu kerikil. Walaupun begitu, sakitnya tetap terasa sekali. Dan untuk ketiga kalinya Arga dilempar batu, dan akhirnya dia pun memberanikan diri untuk berjalan ke arah sebelah kanannya untuk sekedar mengecek kira-kira siapa yang sudah melemparinya batu. Semakin Arga berjalan, semakin Arga merasa jika sekujur tubuhnya benar-benar merinding. Ya, Arga tidak tahu sebenarnya dirinya ini kenapa, tapi dia masih terus saja berjalan hingga kakinya kala itu mengarahkannya ke arah sebuah pohon yang sangat besar. Anehnya, Arga di situ mulai ragu untuk melanjutkan langkah dan dia memilih diam dan terus memandangi pohon tersebut. Dia terus memandangi pohon itu dari bawah sampai ke atas. Dia pun baru menyadari jika pohon ini benar-benar tinggi sekali dan daunnya sangat rimbun. Arga mencoba mengedarkan pandangannya, dan betapa kagetnya Arga ketika ia melihat sesosok pocong yang sedang memandanginya. Ya, kedua matanya berlubang, berlumuran darah, dan wajah pocong itu terlihat hancur. Kain kafannya nampak lusuh sekali. Benar-benar Arga kaget, tapi dia masih mencoba untuk berpikir positif. Awalnya dia mengira jika ada pendaki lain yang coba-coba iseng dengannya. Dia pun berjalan ke arah balik pohon. Sambil berjalan mendekat, Arga pun berteriak sambil meledek, "Udahlah, jangan bercanda aneh-aneh. Ini gunung loh, sudah malam. Nggak takut apa bikin jok seperti ini?" Dan ketika langkah kaki Arga mulai mendekat ke arah balik pohon tersebut, tiba-tiba kepala pocong itu jatuh. Arga kaget. Di situ dia tidak melihat adanya satu orang pun di balik pohon. Dia coba putari pohon itu dan memang tidak ada siapa-siapa di situ selain dia bersama kepala pocong. Entah kenapa aroma busuk itu pun semakin tercium dan baunya sangat menusuk hidung. Ya, Arga serasa ingin muntah. Kini pandangannya pun teralihkan ke arah kepala pocong yang masih berada di bawahnya. Jarak mereka hanya sekitar beberapa senti saja. Arga pun mencoba melihat sejelas-jelasnya kalau pocong itu kini menyeringai ke arahnya.
Sambil mengatur nafas, Arga pun berusaha berjalan ke arah belakang pelan-pelan. Pandangannya masih menatap ke arah sosok kepala pocong itu. Dia terus dan terus memperhatikan kepala pocong itu yang hanya diam saja di tempatnya. Semakin lama Arga melangkah, tiba-tiba kepala pocong itu melompat seolah bergerak mendekatinya. Secara spontan pun Arga langsung berbalik badan dan berlari sekencang-kencangnya, dan bersamaan dengan itu juga Arga mendengar banyak sekali suara beling-beling yang terbanting pecah. Tapi anehnya, di situ dia tidak melihat siapapun berada di dekatnya. Arga benar-benar ketakutan sekali malam itu, hingga di titik dia sudah merasa tidak kuat lagi. Arga terjatuh ke tanah dan tubuhnya seketika lemas. Dia berusaha bangun, tapi kakinya bergetar hebat. Akhirnya Arga hanya bisa terduduk lemas di atas tanah sambil menutupi kedua telinganya dan memejamkan matanya. Di tengah kegelapan malam itu, Arga terlalu takut untuk membuka mata, apalagi sampai mendengarkan pecahan-pecahan beling yang entah sumbernya dari mana. Dan kala itu, dia juga mendengar seperti seolah-olah ada suara seorang bapak-bapak yang sedang menertawakan dirinya. Detik itu juga Arga pun langsung menangis ketakutan. Ia hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Mas, mas, tenang mas. Ada apa mas?" Mendengar itu Arga kaget. Ya, Arga yakin sekali kalau itu adalah suara manusia biasa. Ia pun lalu membuka kedua matanya dan menurunkan tangannya yang tadi sudah menutupi kedua telinganya. Arga menoleh ke seseorang yang berada di belakangnya, dan ternyata itu merupakan seorang pendaki yang baru saja tiba. Ia melihat ke arah jam tangannya. Saat itu sudah sekitar pukul 1 dini hari, dan para pendaki ini pun langsung mengajak Arga untuk berjalan ke arah tendanya berada. Sambil berjalan, pendaki ini pun bercerita jika malam itu dia memutuskan untuk melakukan solo hiking dan berencana mengecamp di kandang batu. Akan tetapi, ketika dia baru saja tiba, ia justru melihat Arga dengan kondisi yang ketakutan. Makanya, pendaki itu pun buru-buru menghampiri Arga, dan siapa tahu Arga butuh pertolongan. Jujur, Arga kala itu melihat orang ini sepintas seperti manusia biasa, sama seperti dia. Dan sewaktu Arga bertanya siapa namanya, pendaki itu hanya menjawab, "Panggil saja Aryo mas." Ya, tidak menyangka ketika Arga mendengar nama pendaki itu yang ternyata hampir sama dengannya, hanya berbeda 2 huruf belakangnya saja. Lambat laun, Arga pun seakan lupa dengan rasa takut yang baru saja ia rasakan. Dia pun kala itu sempat menoleh ke arah pohon besar tadi, dan dia kini sudah tidak lagi melihat wujud kepala pocong yang menyeramkan itu. Lega rasanya Arga. Dia pun mulai terbawa ke dalam suasana percakapan dengan pendaki itu. Mereka berdua pun saling membantu untuk mendirikan tenda Mas Aryo, dan dilanjut saling bercengkrama sampai tertawa terbahak-bahak. Arga kala itu juga tidak melihat ketiga temannya bangun. Ya, mungkin saja mereka bertiga sudah benar-benar ngefly karena alkohol tadi. Arga dan Mas Aryo pun mulai merebus mie instan, sama sekalian membuat kopi panas. Habis itu mereka berdua pun lalu makan bersama, dan saat Mas Aryo melihat ke arah jam tangannya, ternyata kala itu sudah hampir jam 3 dini hari. Lalu Mas Aryo pun mengajak Arga untuk beristirahat, dan Arga meminta izin untuk tidur satu tenda bareng Mas Aryo. Di sini pun Mas Aryo tersenyum sambil mempersilahkan masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, mereka tidak benar-benar langsung tertidur, dan merasakan Mas Aryo ini adalah seorang figur kakak yang baik dan seorang pendengar yang setia. Barulah di sini Arga pun memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia pun lalu menceritakan semuanya sedari awal sampai akhir tanpa ragu sedikit pun. Dan setelah selesai, Mas Aryo pun menjawab, "Harusnya sebelum mendaki, kamu pastikan teman-temanmu itu aman. Tidak ada yang membawa barang-barang seperti itu. Karena kan kamu itu leader dari mereka, dan otomatis kamu yang bertanggung jawab atas mereka bertiga. Ya, mungkin hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu, supaya di lain waktu jika kamu ingin mendaki lagi, kamu harus lebih sigap lagi ya. Sudah,
Sudah hampir pagi, kita harus istirahat. Dan setelah itu, keduanya pun lalu tertidur dan di keesokan paginya, Arga terbangun saat ada sebuah tangan yang menggoyang-goyangkan salah satu kakinya sambil berkata, "Arga, Arga, bangun. Kamu ngapain tidur di sini? Kan dingin, Arya. Kamu mau mati muda, hah?" Samar-samar Arga pun tahu jika itu adalah suara Nisa, dan tiba-tiba bersamaan dengan itu Arga merasakan kedinginan yang luar biasa, seolah-olah dia sudah tidur di atas tumpukan kerikil. Tapi di sini yang membuat Arga terkejut bukanlah suara Nisa, melainkan kenapa dia bisa tertidur di atas tanah yang hanya beralaskan sarung. Lantas kemana perginya tenda Mas Aryo? Dan kemana perginya Mas Aryo? Ketiga sahabatnya juga bingung dengan pertanyaan Arga di pagi itu. Dia melihat jam kala itu ternyata sudah jam 8 pagi. Berkali-kali Arga bertanya tentang keberadaan Mas Aryo dan juga tentang tenda Mas Aryo. Akan tetapi ketiga temannya pun tidak ada yang tahu ataupun paham dengan maksud ucapan Arga. Di situ Lutfi pun langsung mencoba menenangkan Arga. Dan setelah Arga tenang, langsunglah ia menceritakan semua yang semalam ia alami. Mendengar cerita dari Arga, kini ketiga sahabatnya itulah yang menjadi takut. Barulah Arga di situ tersadar jika sosok Mas Aryo yang semalam sudah ia temui merupakan sosok jelmaan yang bisa jadi merupakan penunggu gunung itu. Ya, sosok itu seolah-olah datang menghampiri Arga untuk menegurnya dan juga sekaligus melindunginya dari sosok-sosok lain yang sudah marah atas sikap dan juga perbuatan Arga bersama teman-temannya. Dan berhubung teman-temannya ini sudah merasa tidak nyaman, akhirnya mereka meminta Arga untuk membantu mengemas tenda lalu segera melanjutkan pendakian. Mereka pun lalu mulai berkemas dan melaksanakan sarapan. Setelah semua sudah siap, barulah mereka berjalan lagi untuk menuju ke puncak. Tapi sebelum sampai ke puncak, mereka pun terlebih dahulu menggelar tenda di kandang badak. Di sana suasananya sangat ramai sehingga mereka semua kini mulai merasa aman. Setelah turun dari puncak, mereka pun masih sempat bermalam di kandang badak lagi sebelum akhirnya turun bareng dengan salah satu rombongan pendaki dari Jakarta. Arga bersyukur setelah itu dia maupun teman-temannya tidak mengalami lagi kejadian aneh-aneh hingga mereka semua selamat kembali sampai dengan ke rumah. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan di sini penulis tidak ingin menjudge siapapun. Penulis hanya sebatas berbicara menurut sudut pandang saja dan seputar apa yang sudah Arga alami. Karena gunung manapun itu ibarat rumah bagi para mereka yang tak kasat mata. Sama halnya jika rumah kita dikotori, kita pasti akan marah. Dan bisa jadi itulah yang mereka rasakan. Sebaiknya dimanapun kita berada, kita harus menjaga yang namanya adab. Adab bertamu dan juga tata krama agar kita terhindar dari kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh Arga. Kita mendaki gunung itu tujuannya untuk mengagumi kebesaran Allah yang luar biasa. Jangan justru malah dibumbui dengan hal-hal negatif seperti membawa miras ataupun berbuat dan berkata tidak sopan. Yang mana nantinya jika sudah mengalami hal-hal di luar nalar, semuanya pasti menyalahkan mereka. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menegur kita, karena semua yang terjadi itu adalah atas kehendaknya. Dan kembali lagi, semua tergantung pemikiran masing-masing orang. Terima kasih Arga dan teman-teman yang sudah mau memberikan kisah di sini yang semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah pendakian itu selalu menarik ya. Dan kali ini berasal dari Gunung Gede Pangrango yang dimana saya pribadi sudah beberapa kali ya mendaki Gunung Gede Pangrango. Dari Cibodas pernah, dari Putri pernah. Jadi ada dua jalur pendakian ke Gunung Gede ini, dari Cibodas dan juga dari Gunung Putri. Kalau dari Gunung Putri itu treknya lebih curam tapi lebih cepat untuk sampai ke puncak. Nah kalau dari Cibodas secara jarak lebih jauh tapi treknya landai dan lebih ke apa ya, kayak wisata lah ya, tempat wisata indah lah.
Dan memang Gunung Gede ini sangat cocok untuk para pendaki pemula ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mendaki tapi ingin mendaki, yang berada di sekitaran Jakarta, Jawa Barat, sekitarnya itu cocok banget nih. Gunung Gede Pangrango, tempatnya indah, treknya pun landai ya. Jadi tapi bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan trek gunung mana. Maksudnya Gunung Gede gampang, enggak. Semua gunung sama. Intinya kita jangan pernah sombong di sana. Jadi keren banget. Dan saya sendiri pernah ya pernah ada kisah horor di Gunung Gede. Nah, nanti mungkin kita akan tulis ya setelah melihat tulisan dari Mbak Desi ini. Saya tertarik juga nih untuk menulis kisah saya di Gunung Gede. Dan ya untuk hikmah ya tadi sudah dikatakan oleh Mbak Desi selaku penulis ya. Intinya ya jelas mabuk, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Untungnya Arga nggak sampai ya melakukan ke hal yang lebih jauh, walaupun di situ Nisa cewek incarannya, tapi ketika dalam posisi seperti Arga bisa mantul luar biasa. Cowok yang luar biasa. Arga keren banget. Dan semoga Nisa maupun Lutfi dan Faye juga ya sadar lah ya akan dari kejadian yang sudah menimpa Arga. Dan alhamdulillahnya mereka juga sudah sampai di rumah dengan selamat. Luar biasa Mbak Desi, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah karya tulisnya di sini dan merupakan kisah nyata yang dialami oleh Arga, luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, Gunung Gede Pangrango keren banget, dan di sana ada yang paling terkenal tuh alun-alun Surya Kencana. Jadi kalau naik dari Putri itu camp terakhir adalah di alun-alun Surya Kencana, dan yang mana merupakan itu adalah salah satu padang rumput terluas, padang ini ya apa? Edelweiss, bunga abadi, bunga Edelweiss terluas, mungkin salah satu yang terluas yang ada di gunung-gunung di Indonesia. Indah banget. Jadi teman-teman silakan. Jadi kalau naik dari Cibodas, camp terakhir itu Kandang Badak. Kalau naik dari Putri, camp terakhir itu adalah alun-alun Surya Kencana. Keren banget. Gak usah mikir yang macem-macem, naik gunung, bismillah, yang penting jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan membawa hal-hal yang tidak baik. Karena kalau sampai ketahuan sama rangernya, apalagi ketika diperiksa pada saat pendaftaran, wah udah blacklist, kita nggak bisa naik kemana-mana. Itu aja. Mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa ditulis. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah yang barusan, silakan bisa di-share linknya, dan juga jangan lupa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan juga buat mungkin teman-teman yang punya pengalaman pribadi ya yang bertemakan horor misteri. Jadi pribadi itu bisa dari teman-teman sendiri, ataupun ada dari saudara yang mengalami, ataupun dari teman silakan, ataupun keluarga silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami untuk nantinya akan kami bisa bawakan, apakah di Ilo Bercerita ataupun di Extreme Movie, tergantung nanti dari durasinya ya. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja ya. Di nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kita bawakan, harap bersabar ya, karena harus ada proses penggarapan dulu di situ. Dan apabila sudah selesai pasti akan kami bawakan insya Allah. Dan insya Allah kami akan bawakan keseluruhannya ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mensupport, mendoakan channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie. Karena kalian lah, karena dukungan dari teman-teman lah, kami selalu terus berkarya di setiap harinya untuk Ilo Bercerita di jam 10 malam, dan untuk Extreme Movie di jam 7 malam. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.